warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast UM Pontianak yang pastinya bersama aku Balkis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Kita kedatangan pemenang dari ajang Putra Putri Kampus Kalimantan Barat tahun 2024. Penasaran kan siapa orangnya? Yuk kita kenalan. Hai. Halo. Halo, ini dengan siapa? Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Restu Riefaldi, First Runner Up Putra Kampus Kalimantan Barat tahun 2024. Aplaus dulu. Nah, Restu nih dari program studi mana nih? Restu sendiri dari program studi manajemen, Kak. Dari Fakultas Ekonomi ya? Iya, Udah semester berapa nih? Sekarang semester 3. Oh, udah semester 3. Oke, sebelumnya aku ucapkan selamat atas keberhasilan kamu nih menjadi first runner up ya di pemilihan Putra Putri Kampus Kalimantan Barat tahun 2024. Nah, Restu boleh diceritain dong apa sih motivasinya Restu tuh memilih jalan ini nih untuk karirnya Restu? Baik, sebelumnya terima kasih Kak Balkis. Halo juga teman-teman semua. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast pada hari ini. Untuk motivasi sendiri ya Kak, untuk mengikuti ajang ini, kalau boleh cerita juga, jujur sebenarnya ini kembali ke diri sendiri dan juga orang tua Kak. Karena kalau boleh cerita di sini, sebenarnya orang tua itu sudah tidak terlalu mengizinkan untuk saya mengikuti ajang-ajang seperti ini Kak. Karena kan ibaratnya kita sebagai mahasiswa yang aktif di kampus juga, di organisasi, tapi harus mengikuti ajang-ajang seperti ini. Jadi ini ibaratnya melibatkan waktu yang cukup tempur lah ya. Cukup memakan waktu lah nah, ya. itu Kak. Jadi motivasi saya itu ingin membuktikan gitu Kak ke orang tua. Ini loh mak, pak gitu. Kalau anakmu juga bisa gitu. Boleh dong disapa orang tuanya. Mak, pak, halo. Alhamdulillah nih udah terbukti menang alhamdulillah. Gitu ya. Dengan perjalanan waktu yang pastinya cukup melelahkan dan juga effortnya yang pasti banyak tantangan yang Restu udah lewatin. Betul kan. Betul sekali Kak. Nah, sebagai juara first runner up ya, juara 2 dari Putra Putri Kampus Kalimantan Barat nih, bagaimana sih Restu tuh melihat nih peran seorang duta kampus dalam membangun citra positif kampus itu tersebut? Jadi untuk Restu ya Kak, dari pandang Restu melihat bagaimana cara kita membangun citra positif kampus itu dengan mengikuti ajang seperti ini tuh adalah apresiasi juga Kak untuk kampus. Jadi peningkatan untuk akreditasi juga, karena di sini kan ibaratnya ikuti ajang yang positif. Betul. Membawa nama baik kampus, tidak hanya untuk diri sendiri dan juga untuk kampus. Jadi itu bagaimana pandangan diri kita dilihat, apalagi ini kan bisa meng-up branding Kak. Betul. Ya, jadi bisa dilihat dari mereka, oh ternyata dari anak prodi manajemen tuh ada yang mengikuti ajang ini loh, seperti itu. Jadi memberikan dampak juga bagaimana orang tuh melihat, oh dia dari Universitas Muhammadiyah Pontianak ya, seperti itu Kak. Berarti sekalian promosi kampus ya. Betul. Nah, Restu dengar kabar ada pendaftaran itu dari mana sih? Jujur dari sosial media Kak. Jadi sosial media. Ya sosial media. Jadi saya melihat pamfletnya, oh kayaknya menarik nih gitu kan. Nah, jadi Restu coba daftar dan alhamdulillah sekarang menjadi first runner up seperti itu. Awalnya iseng-iseng ya. Iya betul sekali. Akhirnya kenyataan gitu kan. Nah, boleh dong nanti terakhir di-mention nih nama Instagramnya, siapa tahu teman-teman yang lain juga pengen ikut daftar kan. Nah, tadi kan Restu ada mention nih soal pas ikut duta ini nih juga bagi-bagi waktu nih dengan kuliah, terus dengan organisasi lain. Nah, gimana sih cara Restu bagi waktu itu gitu agar tetap produktif di semua bidang yang Restu geluti? Oke, baik, terima kasih Kak sebelumnya atas pertanyaannya. Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing Kak. Jadi kita bisa memilih dan juga memprioritaskan yang mana sih yang lebih diutamakan gitu. Ibaratnya saya mengambil, Restu kan ikut di organisasi ya Kak, di BEM juga di kampus, dan juga sebagai mahasiswa aktif. Kita tahu tujuan kita datang ke sini itu untuk kuliah kan. Betul. Tapi apabila di organisasi itu ada yang ibaratnya tanggung jawab kita dan kita diamanahkan untuk melakukan hal tersebut, maka di organisasi itu bisa menjadi diprioritaskan gitu. Dan kalaupun misal di perkuliahan kita entah itu ada presentasi atau kuis dan semacamnya, itu akan menjadi prioritas juga. Dan untuk kompetisi sendiri itu kalau Restu pribadi lah kayak itu menganggap kalau kompetisi ini udah menjadi prioritas utama. Kenapa tuh? Karena kita kuliah tapi kita sedang mengikuti lomba. Jadi ini kan ibaratnya lomba yang positif juga kan Kak. Betul. Membawa nama baik kampus, jadi ini lebih diutamakan. Apalagi buat teman-teman juga kalau ingin mengikuti ajang-ajang yang baik itu di akademik maupun non akademik, apalagi ajang-ajang pemilihan duta ataupun putra putri seperti ini, jangan pernah takut. Karena UMP sendiri itu sangat memfasilitasi dari akademik juga dan perizinan dan semacamnya. Jadi
insya Allah aman seperti itu Kak. Aman ya. Iya, aman banget. Udah ada backingannya nih. Iya, betul. Enak. Nah, terus nih kan udah bagi waktunya udah oke. Terus restu ini juga yang aku baca beberapa kali pernah ikut pemilihan duta lainnya kayak duta genre, duta bahasa, dan terakhir duta mahasiswa, dan semuanya menang. Alhamdulillah. Nah, mana yang paling berkesan nih menurut Restu? Baik, untuk berkesannya sendiri itu setiap ajang pasti memberikan kesannya masing-masing. Jadi di setiap ajang juga memberikan kita benefit yang berbeda-beda nih Kak. Nah, untuk saat ini tentu ajang Putra Putri Kampus ini lebih berkesan bagi Restu karena ibaratnya ajang yang baru dan juga ajang yang emang Restu inginkan, dan alhamdulillah itu menjadi keluar sebagai first runner up seperti itu Kak. Apalagi ini nantinya alhamdulillah akan dikirim ke ajang nasionalnya. Oh, ada ajang nasional juga. Iya, betul Kak. Itu kalau syaratnya ikut ajang nasional itu apa? Itu ajang nasionalnya kita harus terpilih juga di provinsi. Jadi kita harus menang di baik itu juara 1, 2 ataupun 3 di provinsi, maka nanti akan lanjut di nasional. Berarti nanti Restu kemungkinan akan pergi nih. Iya, alhamdulillah. Mantap. Nah, udah banyak ikut duta nih. Kenapa sih masih suka gitu di perdutaan ini? Kenapa? Baik, tentu yang pertama sekali itu Kak karena passion. Jadi Restu merasa kalau Restu di sini nih ini tuh jalannya Restu gitu. Dan Restu juga tipikal orang yang suka untuk bersosialisasi langsung dengan masyarakat, apalagi kayak gini kan bertemu dengan teman-teman, relasi juga bertambah, interaksi juga bertambah. Jadi kalau ikut ajang duta maupun putra putri ini rasanya mengangkat diri Restu juga gitu. Jadi selain jadi public figure yang baik, kita juga bisa mengangkat branding. Dan Restu di sini Kak, kalau boleh cerita, Restu tuh ingin membuktikan pada diri sendiri sih khususnya Kak. Kalau kita nih sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak rantau ya Kak, jauh dari pantauan orang tua, perhatian orang tua, berangkat dari desa ke ibu kota, itu yang kemarin Restu bawa pas tuh lomba. Tapi kita tuh di dalam kemandirian tuh harus bisa menjadi seseorang yang berprestasi juga gitu Kak. Apalagi di sini kan ibaratnya kita tuh kalau cuman mahasiswa biasa, kuliah pulang tuh rasanya kurang lah gitu Kak. Itu dari Restu pribadi ya Kak. Jadi Restu tuh ingin membuktikan tidak hanya diri sendiri tapi ke orang tua juga kalau bisa gitu. Seorang Restu yang jauh dari orang tuanya tapi tetap ikut aktif dari ikut ajang-ajang, organisasi, gimana cara membagi waktu, itu semua ingin Restu buktikan sih pada orang tua. Karena Restu juga punya tagline Kak. Apa tuh tagline-nya tuh? Tagline-nya tuh anak desa yang memiliki semangat tanpa jeda. Aduh, anak desa yang memiliki semangat tanpa jeda. Itu keren sekali, pantas kayaknya juara deh. Alhamdulillah. Nah, tadi kan udah ngomong tentang berkesan, ini paling berkesan gitu ya. Nah, apa sih langkah selanjutnya nih? Kan udah menang nih. Pasti harus ada output dong setelah ini. Apa yang akan Restu lakukan nih? Baik. Outputnya sendiri tentu Restu akan lebih aktif lagi di kampus. Itu untuk interaksi juga kan Kak dari kampus dan juga Restu. Dan juga nanti Restu menyuarakan. Karena di sini Restu kita udah di era digitalisasi ya Kak. Restu ingin menyuarakan melalui sosial media juga untuk ajang putra putri kampus ini. Dan juga mengajak nih mahasiswa, gimana sih buat kalian yang ibaratnya sekarang kan mahasiswa kan ibaratnya kan masih di dalam lingkup yang insecure ya Kak. Untuk mencari jati diri mereka sendiri. Nah itu yang ingin Restu suarakan nanti. Dan outputnya sendiri itu benefitnya banyak juga sih Kak buat Restu ikut ajang ini. Dan salah satunya kita itu tadi di branding kan Kak sama putra-putri kampusnya. Terus kita juga ada dapat dari sponsor-sponsor. Salah satunya kalau kita mau pakai jas, entah itu mau misalkan wisuda nanti kan, itu alhamdulillah udah punya relasi lah ya, interaksi ya. Terus juga ada treatment seperti di Benings. Dan juga ada dapat voucher dari Pondok Ali-Ali. Dan intinya itu nanti semuanya sudah diatur lah gitu Kak sama putra-putri kampus manajemen sendiri. Nah, kalau boleh teman-teman nanti kan pengen penasaran nih apa sih nama Instagramnya, boleh dong kasih tahu? Instagramnya itu Putra Putri Kampus Kalimantan Barat _ Nanti teman-teman boleh dicek dan jangan lupa di follow ya. Nah tuh teman-teman, jangan lupa dicek dan di follow kalau mau mengikuti jejak dari Bang Restu ini. Nah terakhir nih Bang Restu, apa yang ingin Bang Restu sampaikan nih sama teman-teman kita di UM Pontianak maupun di luar, caranya menjadi mahasiswa berprestasi tapi nilainya tetap aman? Terima kasih Kak sebelumnya atas pertanyaannya. Yang pertama ya Kak,
itu kita harus tahu dan mengenali diri kita sendiri. Jadi keinginan kita itu di mana, apa yang ingin kita cita-citakan. Misalkan kita sukanya di bidang seni nih. Nah yaudah kita cari dulu kalau di seni memang passionnya itu kita harus mendalami di seni seperti itu. Karena sekarang itu bilang tadi banyak sekali mahasiswa lah khususnya ya, udah mahasiswa tapi belum mengenali diri mereka sendiri. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dan untuk selanjutnya kalau misalkan mengikuti ajang seperti ini, itu jangan pernah takut untuk gagal. Seperti itu sih Kak. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena sesuatu yang belum dicoba itu kita tidak bakal tahu hasilnya seperti apa. Seperti saya Restu ambil contohnya dari Restu sendiri ya Kak. Restu sudah mengikuti ajang 4 kali dan alhamdulillah sekarang menduduki posisi 2 itu tidak luput dari bagaimana Restu mencoba dan terus mencoba dan juga berlatih. Walaupun ibaratnya masih dalam konteks ada beberapa yang gagal. Nah, jangan jadikan kegagalan ini sebagai salah satu bentuk berhentinya kita atau terbatasnya kita untuk lanjut menggapai apa yang kita inginkan. Jadi jadikanlah kegagalan ini sebagai salah satu bentuk dan juga percontohan untuk diri sendiri. Kalau gagal ini adalah proses untuk kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu Kak. Wis, tangan dong, aplaus untuk Restu, Masya Allah. Jadi udah banyak sekali sebenarnya tuh kegagalan yang Restu udah lalui gitu kan. Iya Kak. Tapi alhamdulillahnya ada hasilnya nih sampai sekarang. Iya, betul. Gitu. Orang kan taunya kan cuman Restu ini menang terus gitu kan. Padahal nggak tahu di struggle di belakangnya nih betul. kayak gimana gitu kan. Sampai akhirnya Restu udah di puncak karir sekarang gitu. Alhamdulillah. Nah mungkin Bang Restu ada lagi nih yang pengen disampaikan untuk teman-teman. Baik, tentu pasti masih ada ya Kak kalau mau berbicara mengenai motivasi ini banyak sekali. Betul. Tapi di sini Restu punya satu pegangan yang selalu Restu pegang, yaitu adalah hidup adalah tentang pilihan, di mana perencanaan adalah sebuah kebutuhan tanpa satu alasan demi menggapai 1000 impian. Jadi bagaimana kita sebagai seorang manusia itu harus dan sudah pasti memiliki pilihan apa ya tujuan kita sebagai manusia dan apa yang ingin kita cita-citakan. Dan di dalam cita-cita itu kita perlu dan sangat penting adanya rencana. Ya, dan jangan pernah takut gagal karena dalam menggapai 1000 impian pun satu langkah kecil pun yang kita lakukan itu akan sangat berarti Kak, seperti itu. Nah, terima kasih banyak Restu udah hadir di podcast Pontianak. Sangat-sangat menarik ceritanya dan motivasinya tadi itu yang terakhir. Nah itu tadi teman-teman cerita menarik dari Bang Restu Rivaldi yang memenangkan Putra Putri Kampus Kalimantan Barat tahun 2024. Benar kata Bang Restu tadi, tahu dan kenali diri sendiri dulu dan jangan pernah takut gagal. Siapa tahu nanti kamu yang bakal cerita di sini menceritakan tentang kisahmu. Itu aja dari aku. See you next video. Bye.